Terakhir kemarin kita bahas tentang Rasulullah menggembala kambing. Kemudian perjalanan pertama beliau ke negeri Syam. Kan Rasulullah pernah bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qarra al-ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah pernah menggembala kambing. Wa kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Dan dulu saya juga menggembala kambing dengan upah qararit. Qararit itu dengan upah sedikit upah. Kambing itu punya penduduk Mekah, kata Rasulullah SAW. Semua nabi juga pernah begitu. Nabi Adam pernah gembala kambing, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua nabi pasti pernah menggembala kambing. Kata para ulama, apa sih rahasianya kok bisa semua nabi itu menggembala kambing? Katanya karena menggembala kambing itu nggak semudah gembala sapi. Kalau gembala sapi kita di depan, sapinya tinggal kita ikat moncongnya, kita tarik, nurut dia. Tapi kalau kambing nggak bisa begitu, harus telaten. Kambingnya yang di depan, ada yang ke sono, ada yang ke situ. Belum lagi kalau di zaman dulu itu banyak serigala. Ada kambing bisa aja satu dua ekor dimakan sama serigala. Jadi menggembala kambing itu susah, makanya itu sebagai latihan gimana nanti untuk mengajak umat beliau, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi juga begitu, dilatih oleh Allah dengan, yaitu salah satunya dengan menggembala kambing. Rasul juga begitu, upahnya sangat kecil. Dan dulu memang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu bekerja itu memang ya cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang penting bisa makan gitu. Sama kayak Ali misalnya, Ali bin Abi Thalib pernah ketika beliau sudah menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, Ali ini di rumah nggak ada makanan, nggak ada uang sama sekali. Jadi apa? Ya terpaksa beliau itu jadi kuli. Kuli apa? Ngangkatin air. Jadi nimba air di sumur. Satu ember dikasih upah 1 biji kurma. Bayangkan ya, artinya seorang Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasul, seorang sepupu Rasul, menantu Rasulullah SAW, yang nggak ada nggak malu lah untuk bekerja, yang penting halal meskipun penghasilan atau upahnya tuh nggak seberapa. Nimba air 1 ember cuma 1 korma, yang penting bisa makan dan memberi nafkah kepada istrinya dengan nafkah yang halal, daripada bekerja yang haram, nafkahnya besar kepada keluarganya tapi dengan cara jalan yang haram, naudzubillah. Dan Rasulullah juga begitu. Ketika beliau remaja, beliau sudah mulai menggembala kambing, upahnya cuma qararit, upahnya sangat kecil. Dan kambing itu punya penduduk Mekah. Kemudian memang juga ketika beliau berumur 9 tahun itu, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk pergi ke Syam, yang ceritanya nanti ketemu dengan pendeta di tengah jalan dan seterusnya. Barulah bab selanjutnya adalah safratuhu tsaniyah ila Syam, perjalanan kedua Rasulullah ke negeri Syam. Jadi Rasul itu beliau ke negeri Syam 2 kali. Pertama sama paman beliau Abu Thalib, niatnya pamannya adalah ngajarin Rasulullah berdagang. Tapi di tengah jalan nggak jadi. Karena apa? Karena dicegat. Di tengah jalan itu ketemu sama seorang pendeta namanya Bahiro. Pendeta ini bilang, "Wahai Abu Thalib," singkat cerita bilang, "Wahai Abu Thalib, ini Muhammad adalah nabi akhir zaman. Suatu saat nanti akan diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai orang-orang Yahudi di negeri Syam tahu tentang Muhammad ini, mereka pasti akan membunuh Muhammad. Saran saya, wahai Abu Thalib, balik lagi, bawa pulang. Jangan sampai tiba di negeri Syam terus diincar oleh orang-orang Yahudi." Sehingga Rasulullah nggak jadi belajar berdagang ketika itu. Sampai di desa Busro itu ketemu sama Bahero, langsung pulang, balik lagi dengan Abu Thalib. Ketika Rasulullah usia 25 tahun, fil khamisati wal 20 min umri sallallahu alaihi wasallam, safar ila Syam marratan tsaniyah. Nah, ketika usia beliau 25 tahun, jadi jarak antara perjalanan pertama dengan kedua negeri Syam itu berapa berarti? 16 tahun. Dari usia 9 tahun ke usia 25 tahun. Jadi selama 16 tahun ini memang sangat sedikit kitab-kitab yang menyebutkan apa saja yang terjadi kepada Rasulullah di antara 9 tahun sampai 25 tahun. Kenapa sedikit yang menceritakan itu? Karena memang ketika itu Rasulullah belum jadi nabi memang. Rasulullah belum jadi nabi ketika usia 9 sampai 25 ini, makanya nggak banyak sumber yang mencatat sejarah tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan itu pun perjalanan beliau yang umur 9 tahun, yang umur 25 tahun itu beliau sendiri yang menceritakan.
dan gak banyak yang beliau ceritakan, kecuali setelah beliau jadi nabi sampai beliau wafat. Ini sangat detail. Jadi sejarah itu mencatat sangat detail tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di usia 25 tahun beliau pergi ke negeri Syam untuk kedua kalinya fi tijarati li Sayyidah Khadijah. Apa tujuan beliau ke negeri Syam? Membawa barang dagangan milik Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Siti Khadijah memang ketika itu usia Siti Khadijah 40 tahun, dan di usia beliau 40 tahun beliau adalah seorang janda. Kemudian beliau juga seorang pengusaha. Beliau punya dagangan di Mekah, punya banyak toko lah, punya banyak warung di Mekah, punya banyak karyawan, seorang perempuan, punya banyak karyawan, punya banyak toko, barang dagangan. Bahkan beliau dagangnya itu ya bahasa kita kalau sekarang ekspor impor. Jadi masukin barang dari negeri Syam. Sebelum ke negeri Syam beliau bawa barang hasil produksi di Mekah, beliau bawa ke Syam dijual di sana. Mau pulang ke Mekah beliau bawa barang-barang Syam dijual di Mekah. Ya begitulah, ekspor impor. Jadi sudah berdagang ke luar negeri ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Banyak karyawannya. Nah, ketika beliau berusia 40 tahun ini, Nabi Muhammad usia 25 tahun. Nabi Muhammad ini sudah mulai populer di sekitar kota Mekah, itu sudah mulai sering disebut namanya. Oh, ada seorang pemuda namanya Muhammad, orangnya baik, jujur, amanah, dan seterusnya. Sehingga karena sering disebutin, sering diceritain di masyarakat itu, Khadijah juga dengar nama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Oh, ternyata ada seorang pemuda namanya Muhammad. Itu ada waktunya di mana emosi, marah, ngomel. Ya, manusia wajar seperti itu. Ketika Rasulullah ditinggal sudah dari sejak kecil, maka pendidikan beliau langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhlak beliau itu adalah akhlak yang paling mulia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, jadi memang pembahasan masalah akhlak Rasul ini ada satu kitab khusus. Kalau sirah ini membahas tentang perjalanan kehidupan Rasul dari sejak lahir sampai wafat. Kalau akhlak beliau dibahas biasanya dalam kitab Syama'il. Jadi ada pembahasan kitab khusus namanya Syama'il. Kalau Syama'il itu bahas tentang apa? Tentang fisik Rasul, bagaimana wajah beliau, bagaimana hidung beliau, bagaimana rambut beliau, tangan beliau seperti apa, kakinya seperti apa. Kemudian setelah itu dalam Syama'il juga dibahas bagaimana akhlak beliau, kejujuran beliau, amanah beliau, kemudian bagaimana adab beliau kepada keluarga, adab beliau kepada anak, dan seterusnya. Itu dibahas dalam kitab Syama'il. Kita fokus kepada sirah. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi. Dan menemani Rasul SAW ke negeri Syam, yaitu pembantu Khadijah bernama Maisarah. Faba'a wa bata'a, mereka berdua yaitu Rasulullah dengan Maisarah menjual, membeli. Wa raja'a biribhin azim, dan ketika pulang ke Mekah kembali membawa keuntungan yang besar. Jadi memang setelah pulang ke Mekah itu Siti Khadijah kagum juga kepada Rasul, karena memang bukan cuma segi akhlaknya, bisnisnya juga, cara dagangnya juga bagus. Sehingga apa? Pulang-pulang itu bawa keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan karyawan-karyawan yang lain. Artinya belum pernah Siti Khadijah mendapat keuntungan sebesar itu. Keuntungan terbesar yang didapatkan oleh Siti Khadijah dari karyawannya adalah keuntungan yang dihasilkan dari Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan salah satu bentuk kejujuran Rasul itu, beliau itu kalau dagang itu dijelasin gitu loh, disampaikan, ini saya belinya segini, saya jual dengan harga segini, dan seterusnya. Sehingga dengan kejujuran itu orang-orang itu banyak yang memberi lebih gitu ya, membeli dengan harga lebih daripada harga jual yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang jelas beliau pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Dan setelah pulang itu Maisarah ditanya-tanya, diinterogasi oleh Siti Khadijah. Maisarah, gimana akhlak Rasul SAW? Gimana akhlak Muhammad? Gimana amanah Muhammad? Gimana cara Muhammad berkomunikasi dan seterusnya? Sehingga Maisarah ceritakan itu. Diceritakan beginilah akhlak Rasul, beginilah akhlak Muhammad, dan seterusnya. Bahkan yang membuat Siti Khadijah lebih yakin lagi apa? Maisarah ini pembantu Khadijah, karyawan Khadijah ini cerita dari sejak berangkat dari Mekah ke Syam
kemudian pulang dari Syam ke Mekah. Muhammad itu, kata Maisarah, selalu dinaungi oleh awan, oleh mendung, sehingga Muhammad gak pernah kepanasan. Makanya kalau saya jalan dengan Muhammad, saya pasti dekat-dekat dengan Muhammad. Agar apa? Agar gak kepanasan. Dan itulah memang salah satu kemuliaan yang Allah berikan bahkan sebelum Rasulullah jadi Nabi. Selalu ada awan yang menaungi beliau. Makanya ada kan nasyid atau syairan yang kita baca itu, wa dhallalatul ghamamah, selalu dinaungi oleh awan atau mendung. Gak pernah kepanasan Rasulullah. Dan itu juga terjadi kepada Rasulullah ketika beliau masih kecil, masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah juga begitu, kalau keluar rumah gendong Rasul itu pasti ada awan, ada mendung yang menaungi Rasulullah SAW. Ya, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Man dhallalatul ghamamah wa kallamatul ghazalah. Rasulullah juga salah satu mukjizatnya apa? Kallamatul ghazalah. Beliau bisa ngobrol sama seekor kijang. Ini juga terjadi. Rasulullah ngobrol sama kijang. Ceritanya cukup panjang, tapi yang jelas itu adalah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan ini diceritakan tentang awan yang menaungi Rasul, diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah, sehingga Khadijah ini lebih yakin untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nggak lama ya. Setelah Rasulullah dan Maisarah pulang ke Mekah, balik membawa keuntungan yang besar, gak lama setelah itu Rasulullah langsung nikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Makanya bab selanjutnya adalah zuwajuhu bisayyidah Khadijah. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah, setelah Rasulullah pulang dari Syam ke negeri Mekah, 2 bulan setelah itu, tazawwaja bisayyidah Khadijah. Beliau itu menikah dengan Siti Khadijah. Jadi 2 bulan setelah pulang dari Syam, beliau menikah dengan Siti Khadijah, wahiyallati khotobathu. Nah ini, dan Siti Khadijah lah yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bedanya. Kalau orang normalnya itu biasanya laki-laki yang melamar perempuan. Tapi kalau Siti Khadijah ini, beliau yang memberanikan diri melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ini langsung mendatangi Abu Thalib. Jadi ketika itu kan memang Rasulullah ya diasuh oleh Abu Thalib ketika itu. Abu Thalib masih hidup. Khadijah datang kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, saya mendengar tentang Muhammad begini, dan saya ada niat untuk menikah dengan ponakanmu yaitu Muhammad." Jadi nggak ada, mesti istilahnya nggak malu gitu loh. Dan memang begitu. Kalau kita punya anak perempuan dan kita ngelihat misalnya ada laki-laki yang tepat, yang bagus untuk dijadikan suami untuk anak perempuan kita, ya nggak ada salahnya kita yang ambil langkah duluan gitu loh. Jangan sampai orang soleh itu, laki-laki soleh itu nanti nikah dengan orang lain, jangan. Siti Khadijah juga begitu pikirannya. Ini Muhammad orang yang soleh, orang yang amanah, yang jujur, baik. Kalau sampai nikah dengan orang lain, ya saya rugi. Sementara saya sudah ada niat untuk menikah dengan Muhammad SAW. Akhirnya memberanikan diri. Begitu juga sama. Ya itu, kalau kita punya anak, kita ngelihat ada yang soleh, datengin aja orang tuanya dulu, deketin. Mau nggak nikahin sama anak saya gitu kan? Kalau zaman dulu bahkan di beberapa daerah itu ada yang istilahnya di booking dari sejak bayi ya. Di booking dari sejak kecil itu sudah ada begitu. Di kampung saya begitu dulu. Kakek sama nenek jadi dari hasil perjodohan sejak kecil. Termasuk saya hampir jadi korban itu. Jadi kecil itu hampir dijodohkan dengan anak sepupu bapak saya almarhum. Tapi ya ibu saya nggak setuju, intinya ya udah biar nanti beres dulu sekolah pendidikan, ya, habis itu silahkan nyari sendiri begitu. Tapi kalau misalnya memang udah baik dan seterusnya, jelas agamanya, jelas keturunannya, ya nggak ada salahnya kita sebagai orang tua dari perempuan itu melamarkan dan menawarkan. Masalah disetujui apa enggak ya urusan nanti. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Siti Khadijah. Beliau memberanikan diri datang kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib juga karena sudah melihat bagaimana Khadijah ini orang terhormat di Mekah, kemudian termasuk juga orang yang solehah. Khadijah ini termasuk orang Quraisy yang tidak pernah menyembah berhala. Kan kalau di masyarakat Mekah itu nyembah berhala itu suatu hal yang
lumrah, wajar, biasa aja gitu nyembah berhala. Karena memang lingkungannya udah lingkungan musyrik, lingkungan menyembah sesembahan selain Allah. Makanya orang yang nggak pernah nyembah berhala di kalangan Quraisy itu bisa dihitung pakai jari. Contoh, ya Abu Bakar nggak pernah nyembah berhala sama sekali. Utsman, Ali, Khadijah. Selebihnya ya banyak yang sudah pernah nyembah berhala. Abu Sufyan pernah nyembah berhala. Awalnya memusuhi Rasul, meskipun nanti pada akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab nyembah berhala dulu itu. Tapi meskipun akhirnya masuk Islam. Tapi maksudnya di Mekah itu sudah rata-rata pada nyembah berhala. Dan rata-rata biasanya minum khamr. Karena masyarakat Mekah ketika itu minuman pokok itu bukan yasmin, tapi khamr. Sampai ya khamr itu sudah lebih dibutuhkan daripada air putih. Sampai ada yang memuji khamr itu dari kalangan jahiliyah, bilang apa? Ketika aku pegang segelas khamr, maka aku sudah mabuk duluan. Saking mereka itu apa ya, tergila-gila sama khamr. Makanya ketika khamr diharamkan oleh Allah, kata Siti Aisyah, jalanan kota Mekah itu istilahnya basah dengan khamr. Jalanan itu basah karena khamr, karena memang banyak khamr. Jadi ketika ada orang yang nggak nyembah berhala di lingkungan yang memang rata-rata nyembah berhala, itu subhanallah, itu suatu hal yang istimewa. Makanya Abu Thalib ketika ngelihat yang ngelamar Rasulullah adalah Khadijah, orang terpandang, orang terhormat, orang kaya, kemudian perempuan solehah, meskipun memang seorang janda karena suaminya sudah meninggal, namanya Abu Halah. Abu Thalib ngelihat Khadijah ini adalah calon istri yang baiklah, calon istri yang tepat untuk dinikahkan dengan ponakan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang melamar Rasulullah adalah Siti Khadijah, bukan beliau yang melamar Khadijah. Wa kana umruha 40 sana. Umur Khadijah 40 tahun. Ya selisih 15 tahun. Rasulullah 25, Khadijah 40. Ada ulama-ulama yang masih mempraktekkan ini. Menikah dengan istri yang usianya 15 tahun lebih tua dan itu janda. Itu ada. Dan termasuk salah satu guru saya begitu. Salah satu guru saya itu beliau menikah dengan istri beliau dulu ketika beliau berusia 25 tahun dan istrinya usia 40 tahun. Dan ketika itu istrinya sudah janda. Kebetulan juga istrinya ini adalah putri dari guru beliau. Dan yang meminta untuk menikah dengan istri itu adalah gurunya memang. Sama kayak tadi itu. Jadi gurunya ini meminta kepada muridnya untuk menikahi putrinya yang sudah 40 tahun dan janda. Dan itu terjadi sampai sekarang, subhanallah. Guru kita ini masih hidup, ada. Dan subhanallah memang dia dakwah, suka berdakwah gitu ya. Mungkin kita juga sering mendengar Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu ya begitu dulu. Istri pertama beliau adalah putri dari guru beliau, usianya 40 tahun, beliau ketika itu 25 tahun. Guru beliau bernama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Artinya banyak ya ulama-ulama yang masih mempraktekkan seperti ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan bahkan banyak juga ulama yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul sekecil apapun gitu ya. Jadi ada ulama yang berniat, sebelum saya meninggal saya harus mengamalkan semua sunnah yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Diusahakan seperti itu. Pernah misalnya contohnya Rasulullah berambut panjang, itu kan pernah tuh. Rasul pernah berambut panjang, paling panjang sampai rambut beliau menyentuh pundak. Itu rambut beliau paling panjang sampai situ. Itu ada ulama-ulama yang berusaha mengamalkan itu. Sehingga ada seorang ulama zaman dulu berapa ratus tahun yang lalu itu yang sebelum wafat sengaja nggak potong rambutnya untuk mengamalkan sunnah itu. Nah, ini juga sunnah ini bisa diamalkan. Kalau kita udah lewat mungkin ya, udah lewat dari 25 tahun. Jadi selisih usia beliau dengan Siti Khadijah 15 tahun. Makanya aneh kalau sampai ada orang barat, sampai ada musuh-musuh Islam yang mengatakan Rasulullah Muhammad itu orangnya mengikuti hawa nafsu. Kan begitu tuh. Kalau kita baca bacaan tulisan orang-orang barat Eropa yang memusuhi Nabi Muhammad itu, mereka bilang Muhammad itu menuruti hawa nafsu. Buktinya apa? Lihat tuh.
Nikah aja istrinya sampai 11 istrinya Muhammad itu. Jadi Muhammad itu orangnya mengikuti hawa nafsu. Padahal kalau kita lihat, padahal istri pertama beliau seorang janda, kemudian usianya lebih tua, dan semua istri beliau janda semua, kecuali Siti Aisyah. Dan beliau menikahi istri-istri beliau itu kan memang ada motifnya masing-masing. Ada yang beliau nikahi karena istri beliau ini setelah ditinggal mati suaminya mati syahid di jalan Allah dan seterusnya. Jadi bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang tujuannya utamanya adalah menyantuni janda-janda yang kemungkinan besar tidak akan tersantuni kalau tidak dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat sekitar kita, apakah ada janda-janda yang perlu disantuni? Banyak ya. Kalau banyak ya kita harus bergerak cepat. Ya, banyak cara menyantuni ya. Kalau Rasulullah diperintahkan oleh Allah menyantuni para janda dengan menikahinya, ya kalau kita banyak cara yang lain. Ya kita kumpulin sebagian rezeki kita salurkan ke mereka, itu termasuk cara menyantuni. Makanya ada seorang ulama itu menyesal karena apa? Menyesal karena poligami. Kan kadang kalau yang semangat poligami itu sampai ada seminarnya itu, sampai ada pelatihan, ada itu. Saya pernah baca postingannya itu, seminar gimana bahasanya itu, anti gagal poligami atau apa gitu. Itu bayar tuh, sekali seminar berapa juta gitu. Dijamin sukses katanya. Foto di flyernya itu ya praktisinya itu sama beberapa istrinya itu difoto dan rukun, ya begitu. Ya ada seorang ulama yang ketika ditanya, apa yang paling Anda sesali dalam hidup Anda? Beliau bilang, yang paling saya sesali adalah ketika saya memutuskan poligami dan seterusnya. Ya banyaklah menyesali poligami. Kata beliau, kalau memang niatnya untuk menyantuni wanita, menyantuni perempuan, ya nggak harus dengan cara poligami. Jadi bisa dengan membantu dan seterusnya. Jadi intinya Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tapi murni perintah dari Allah. Dan juga memang kondisinya ketika itu, contoh Hafsah istrinya beliau, anaknya Umar, itu kan dinikahi oleh Rasulullah ketika suaminya meninggal, mati syahid di jalan Allah, mati syahid ketika perang. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah juga ketika suaminya sudah meninggal dan gak ada lagi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup Ummu Salamah, sehingga beliau menikah dengan 11 orang itu memang semuanya untuk menyantuni dan membantu kehidupan mereka, bukan untuk hal-hal yang lain. Makanya Siti Khadijah bahkan istri pertama beliau seorang janda usia 40 tahun dan seterusnya. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah, dan sebelum itu beliau Siti Khadijah ini menikah dengan Abu Halah. Abu Halah meninggal juga, memang meninggal. Wa qad mata, Abu Halah meninggal, walahu waladun minha ismuhu Halah. Dan dari pernikahan antara Abu Halah dengan Khadijah ada seorang anak namanya Halah. Makanya dijuluki Abu Halah. Jadi Rasul itu punya anak tiri ya, punya anak tiri dari Khadijah yang bernama Halah. Wa qad aqamat ma'ar Rasul 25. Jadi beliau itu hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun. Berarti Siti Khadijah wafat ketika usia 65 tahun ya. Nikah dengan Rasul usia 40 tahun, hidup bersama Rasul 25 tahun, berarti 25 tahun tambah 40 berarti 65 tahun wafat Siti Khadijah. Salah satu keistimewaan Khadijah ini, walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Rasulullah enggak pernah menikah dengan perempuan lain sampai Siti Khadijah wafat. Jadi Rasulullah nikah dengan istri yang lain setelah Khadijah wafat. Makanya Siti Khadijah ini adalah satu-satunya istri yang enggak pernah dimadu. Satu-satunya istri yang enggak pernah dimadu adalah Siti Khadijah. Kalau istri-istri yang lain dimadu semua oleh Rasulullah SAW. Makanya Siti Khadijah ini memang termasuk istri yang suka dicemburui oleh istri yang lain gitu ya. Karena hidupnya 25 tahun bersama Rasul, juga di awal-awal dakwah Rasulullah Siti Khadijah selalu menemani, dan sampai Rasulullah itu selalu ingat kepada Siti Khadijah. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, kalau Rasulullah dapat rezeki, misalnya beliau lagi nyembelih kambing atau apa, beliau itu pasti nyisain sebagian daging kambing itu untuk siapa? Untuk teman-teman Khadijah.
kan teman-teman Khadijah banyak juga yang muslimah, kemudian hijrah juga ikut ke Madinah bersama umat Islam yang lain. Jadi kalau Rasulullah dapat rezeki itu, beliau sering nyisain rezeki itu. Beliau bilang kepada sahabat-sahabat beliau, tolong ini bagiin sama teman-teman Khadijah yang dulu suka nemenin Khadijah. Sampai itu apa? Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu, sampai bilang, wahai Rasulullah, kenapa sih engkau selalu mengingat Khadijah, bela-belain nyisain makanan untuk teman-teman Khadijah, padahal Khadijah itu adalah seorang janda gitu. Sampai cemburunya Siti Aisyah begitu kepada Rasulullah SAW. Kan Khadijah dulu janda, padahal saya kan dinikahi oleh engkau ya Rasulullah dalam keadaan saya masih gadis dan seterusnya. Kenapa masih ingat-ingat sama Khadijah? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa dulu ketika aku pertama jadi Nabi, diangkat sebagai Rasul oleh Allah, diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, semua orang mendustakan saya, tapi Khadijah orang pertama yang beriman kepada saya. Mereka semua mengejek saya, tapi Khadijah orang yang pertama yang menenangkan dan menghibur saya. Bahkan Khadijah habiskan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu memang. Jadi Khadijah itu sekaya-kayanya beliau. Ketika awal-awal dakwah Islam, harta beliau itu benar-benar sampai habis ludes sama sekali, dikorbankan oleh beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai benar-benar habis. Khususnya habisnya harta beliau itu ketika Rasulullah dan umat Islam ini diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Rasulullah kan pernah itu diboikot selama 3 tahun di Mekah. Rasulullah dan keluarga beliau dan para sahabat beliau yang Islam itu diboikot selama di embargo ya, selama 3 tahun itu mereka itu dalam kondisi kesusahan, makanan susah, nggak boleh saling menikah dengan orang Quraisy dan seterusnya. Sampai apa ya udahlah, Siti Khadijah itu yang mengeluarkan harta beliau sampai habis untuk umat Islam ketika itu. Makanya kata Rasul, Khadijah itu habiskan semua harta beliau untuk Islam. Dan kalian wahai istri-istriku, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa atau yang berhasil yang sudah memberikan keturunan bagiku kecuali Khadijah. Kan memang di antara 7 putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, 7 putra dan putri Rasulullah, laki-lakinya ada 3, perempuannya ada 4. Itu semua dari Siti Khadijah semua itu. Anak-anak Rasulullah itu hasil pernikahan dengan Khadijah kecuali 1 yang bernama Ibrahim. Itu dari Mariatul Qibtiyah. Dari Aisyah Rasulullah nggak punya anak. Dari Hafsah beliau nggak punya anak. Ummu Salamah nggak punya anak. Dan istri-istri yang lain juga, Ummu Habibah beliau juga nggak punya anak. Punya anak beliau dari Khadijah dan 1 lagi dari Mariatul Qibtiyah. Makanya Siti Khadijah ini termasuk salah satu istri beliau yang paling beliau ingat, yang paling beliau sayangi adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Siti Khadijah wafatnya di Mekah. Makanya makam Siti Khadijah sampai sekarang ada di Mekah, di pemakaman Al-Ma'la. Kalau istri-istri yang lain meninggalnya di Madinah, di pemakaman Baqi. Nah, itulah salah satu keistimewaan Khadijah, bahwa Rasul tidak pernah memadu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini kadang jadi syarat ya, sebagian orang perempuan-perempuan zaman sekarang kadang ada yang mensyaratkan ketika sebelum nikah dengan calon suaminya itu, saya mau nikah dengan abang tapi 1 syarat, jangan dimadu. Boleh nggak tuh syarat seperti itu? Jadi nggak boleh dimadu. Saya mau nikah sama abang tapi 1 syarat, jangan dimadu. Saya pengen seperti Siti Khadijah yang nggak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Saya pengen seperti Siti Fatimah yang tidak pernah dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah syarat itu harus dipenuhi? Kalau dalam madhab Hambali wajib itu. Kalau syarat itu disetujui maka wajib dipenuhi. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i nggak harus. Karena kita bermadhab Syafi'i ya nggak harus dipenuhi syarat itu. Makanya termasuk Fatimah juga nggak pernah dimadu, karena pernah Siti Fatimah itu ketika masih hidup dan Ali bin Abi Thalib sebagai suami beliau, pernah Ali ini datang ke Rasulullah minta izin. Ya Rasul, saya minta izin mau nikah lagi. Padahal beliau masih berstatus sebagai suami Siti Fatimah, dan Siti Fatimah masih ada, masih hidup, sehat walafiat. Ali datang ke Rasulullah minta izin untuk menikah lagi. Menikah dengan seorang perempuan muslimah, tapi bapaknya perempuan ini adalah salah satu pembesar Quraisy yang memusuhi Islam. Akhirnya apa? Setelah Ali minta izin begitu, Rasulullah naik ke atas mimbar, beliau berpidato. Apa kata beliau? Wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah
ma'a binti aduwillah. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi berkumpul antara putri kekasih Allah, putri Rasulullah dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rumah, istilahnya begitu. Artinya Rasulullah itu enggak mengizinkan Ali bin Abi Thalib menikah. Kenapa kok enggak mengizinkan? Salah satunya apa? Karena kata Rasulullah SAW, Fatimatu bid'atun minni, man adzaha faqad adzani. Fatimah itu adalah bagian dariku, kata Rasulullah. Siapapun yang menyakiti Fatimah, maka dia berarti sudah menyakitiku. Artinya ketika Ali misalnya nanti terjadi menikah dengan perempuan lain, ya meskipun Fatimah perempuan solehah dan seterusnya, pasti ada rasa sakit hati, pasti ada rasa cemburu dan seterusnya. Ketika itu terjadi, maka otomatis itu sama dengan istilahnya membuat sakit hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Fatimah adalah istri Ali bin Abi Thalib yang juga tidak pernah dimadu. Setelah Siti Fatimah wafat, Ali nikah lagi. Dan ketika beliau nikah lagi, ya beliau itu poligami juga nanti ujungnya. Karena memang Siti Fatimah itu kan wafatnya 6 bulan ya, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada Siti Khadijah, beliau menikah dengan Rasulullah usia 40 tahun, usia Rasul 25 tahun, hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun juga. Wafat berarti usia 65 tahun. Kemudian yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi waqtil Hajaril Aswad. Nah, ini kisah yang juga sangat terkenal ya. Hukum Rasulullah di antara kaum Quraisy fi waqtil Hajaril Aswad, tentang bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Fil khamisati wa thalathin min umri, di usia 35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bah. Bangsa Quraisy itu menghancurkan Ka'bah. Wajaddadat bina'aha, dan memperbarui bangunannya, direnovasi. Jadi ketika Rasulullah usia 35 tahun, berarti 10 tahun setelah menikah dengan Khadijah, bangsa Quraisy ini sepakat untuk merobohkan Ka'bah. Kenapa begitu? Karena orang-orang Quraisy sudah ngelihat ternyata gedung Ka'bah itu, bangunan Ka'bah sudah mulai mulai rapuh gitu ya. Batu-batunya udah mulai keropos dan seterusnya. Kalau dibiarin begitu terus ya akan rusak Ka'bah itu. Sementara Ka'bah itu termasuk salah satu peninggalan yang berharga di kalangan Bani Quraisy itu. Bahkan karena ada Ka'bah itulah kota Mekah jadi pusat perdagangan internasional ketika itu. Khususnya ketika musim haji, zaman dulu juga bulan Dzulhijjah, meskipun belum ada Islam, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang makmur di kota Mekah. Karena orang banyak yang datang ke Ka'bah itu, datang ke Baitullah untuk manasik haji dan seterusnya, dan jadi tempat perdagangan internasional ketika itu. Makanya ketika orang Quraisy melihat Ka'bah sudah mulai mau runtuh, mereka sepakat, yaudah kita robohin Ka'bah ini, kita bangun ulang. Itu terjadi ketika usia Rasulullah 35 tahun. Dan ketika mereka berniat untuk menghancurkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah kemudian dibangun ulang, mereka itu kumpul dulu, para pembesar Quraisy itu kumpul. Setuju apa enggak kita robohkan dulu Ka'bah ini kemudian kita bangun ulang? Akhirnya mereka setuju. Dan mereka bilang gini, dari mana dana untuk pembangunan Ka'bah ini? Kan untuk bangun Ka'bah ya kita butuh dana. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tarik dana dari penduduk Mekah secara sukarela. Tapi harus dengan syarat tidak boleh dana sumbangan untuk Ka'bah itu dengan cara atau dengan dari sumber dana yang haram, nggak boleh. Nggak boleh dari dana hasil riba, nggak boleh. Meskipun ketika itu di kota Mekah transaksi riba itu sudah normal ya. Orang kalau di Mekah itu ribal jahiliyah, orang ngutang 1 juta misalnya, itu sudah lumrah kalau di Mekah harus dibayar 1 juta sekian. Kalau semakin telat semakin besar hutangnya, semakin besar bunganya. Itu sudah lumrah. Makanya orang-orang Mekah ketika sepakat ingin membangun ulang Ka'bah, mereka harus sepakat jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam dana untuk pembangunan Ka'bah, dan mereka sepakati itu. Hanya dikumpulkan dana. Setiap ada orang yang mau nyumbang ditanya itu, ini dana halal apa haram? Dari hasil riba apa bukan? Meskipun mereka orang musyrik, meskipun mereka itu yang suka berbuat riba, tetap mereka itu menghormati Baitullah, mereka menghormati Ka'bah. Nggak mau kalau Ka'bah sampai dibangun dengan harta yang haram. Dan itu juga sama ya, termasuk pembangunan masjid, pembangunan musola, renovasi masjid, musola dan seterusnya, itu jangan sampai dari harta-harta yang haram. Kalau orang Quraisy yang sudah kafir masih aja menjaga adab kepada Baitullah, ya orang Muslim pun harus lebih menjaga adab kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ketika sudah sepakati dana terkumpul, mereka itu ketika mau menghancurkan Ka'bah pertama itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani tuh ngerobohin Ka'bah pertama kali. Kenapa? Takut kualat, takut tiba-tiba kena petir, takut tiba-tiba kena azab oleh Allah, tiba-tiba mati. Akhirnya karena nggak ada yang berani, ada satu orang yang maju. Kalau kita nggak ada yang mulai, ya kapan kita mau bangun Ka'bah lagi? Akhirnya dia maju, dia robohin satu batu, dia tunggu beberapa saat, takut terjadi apa-apa. Tapi ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa. Akhirnya yang lain pada ikutan, dirobohin, dibangun. Dan ketika dibangun, bangunan Ka'bah itu nggak sesuai dengan sebelumnya. Kenapa? Karena dananya nggak cukup. Dana yang terkumpul dari harta halal nggak cukup untuk membangun Ka'bah seperti semula. Bangunan Ka'bah sebenarnya itu bukan persegi ya, aslinya persegi panjang. Termasuk Hijri Ismail. Kalau kita lihat Hijri Ismail itu yang melengkung itu sebenarnya dulu adalah termasuk dari bagian Ka'bah. Makanya Rasul bilang, orang yang sholat di dalam Hijri Ismail, maka dia berarti sholat dalam Ka'bah. Karena sebenarnya dulu ketika sebelum dirobohkan oleh Quraisy, Ka'bah itu sudah termasuk Hijri Ismail, itu termasuk Ka'bah. Dibangun cuma segitu karena dananya cukup segitu ketika itu yang halal. Makanya Rasul bilang, setelah Ka'bah terbangun, ketika beliau sudah di Madinah, beliau bilang sama Aisyah, "Wahai Aisyah, andai saja saya tidak khawatir bangsa Quraisy terjadi apa-apa, maksud tidak khawatir mereka protes, maka saya pengen sebenarnya membangun ulang Ka'bah sesuai dengan aslinya dulu sebelum dirobohkan oleh Bani Quraisy itu." Makanya Hijri Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah, dan makanya kalau tawaf ya, kalau kita ikut manasik haji atau umroh, orang tawaf itu harus di luar Hijri Ismail. Kalau ada ini Ka'bah misalnya, ini Hijri Ismail. Orang tawaf kalau dia masuk ke Hijri Ismail nggak dihitung. Karena tawaf itu harus di luar Ka'bah. Jadi harus di luar Hijri Ismail. Jadi begitu. Bangunan Ka'bah itu sekarang jadi persegi karena dana yang terkumpul di Bani Quraisy memang segitu. Nah, sekarang pemerintah Saudi udah banyak uangnya, banyak hartanya. Apa nggak dibangun ulang lagi sesuai dengan sebelum dibangun oleh Quraisy? Ya nggak usah. Karena memang Rasulullah juga sebenarnya bisa ketika itu untuk membangun, tapi beliau biarkan seperti itu. Dibiarkan seperti sekarang ini. Tapi yang jelas Hijri Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Wa qad istaraka ma'hum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Jadi Rasulullah juga ikut bantu ngebangun. Wa kana yahmilul hijarah ma'a asyrafi Quraisy. Beliau juga mengangkat batu bersama para pembesar Quraisy. Termasuk sekarang kalau kita lihat kan, kalau bangunan Ka'bah itu batunya cukup besar ya, batunya agak besar. Itu memang bangunan itu dari sejak Rasulullah itu, dibangun dari sejak zaman Nabi Muhammad. Beliau ikut mengangkat batu bersama para pembesar Quraisy, ikut gotong royong. Wa ma'ahu ammuhul Abbas. Beliau ditemani oleh paman beliau yang bernama Abbas radhiyallahu an. Nah, kemudian setelah bangunan Ka'bah terbangun, kan ketika dirobohin itu ya Hajar Aswad itu ya dipisah. Hajar Aswad dipisah, dilepas dari tempat aslinya, kemudian nanti akan diletakkan lagi itu. Setelah bangunan selesai, tinggal satu lagi yang belum selesai, yaitu peletakan Hajar Aswad. Waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul Hajarul Aswad makana. Jadi para bangsa Quraisy ini beda pendapat, kira-kira siapa orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, orang yang paling layak untuk mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Jadi kenapa kok mereka berbeda pendapat? Karena semua suku rebutan. Suku A pengen dari suku A ini yang meletakkan Hajar Aswad. Karena itu suatu kemuliaan, suatu kehormatan, suatu kebanggaan yang akan dicatat oleh sejarah. Siapa, suku mana yang dulu meletakkan Hajar Aswad? Ketika suku A, maka dia akan bangga dan seterusnya. Akhirnya sampai dalam kisah itu diceritakan, mereka itu sudah hampir berperang itu. Para pembesar suku Quraisy, suku-suku itu sudah menghunuskan pedang, rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad. Sampai mereka sudah istilahnya melakukan sumpah untuk berperang demi meletakkan Hajar Aswad. Sehingga apa? Karena mereka sudah hampir perang dan khawatir terjadi kerusuhan, mereka sepakat gini aja. Siapapun orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram setelah ini, maka dia yang menentukan siapa yang meletakkan
Hajar Aswad. Ya, summa tafaqu ala an yakuna al-hakam awwala dakhilin minal masjid. Kata orang-orang Quraisy itu, ya udah kita sepakati aja siapapun yang masuk ke Masjidil Haram setelah ini, maka dia yang menentukan suku mana yang akan meletakkan Hajar Aswad. Fakana awwala dakhilin Rasulullah. Maka ternyata yang pertama kali masuk setelah kejadian itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau 35 tahun. Fafarihat Quraisyun bihi. Maka orang Quraisy ini senang karena yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kan Rasulullah belum jadi nabi, usia masih 35 tahun, belum dimusuhi itu. Nabi Muhammad belum dimusuhi, masih disayang-sayang sama orang Quraisy, dipercaya oleh orang Quraisy, dipuji-puji oleh orang Quraisy. Makanya ketika lihat yang masuk pertama adalah Rasulullah, mereka senang. Oh, inilah. Wa qalu radina bil amin, ya. Kita senang, kita ridho, kita rela sama al-amin, orang yang amanah ini, orang yang dipercaya ini. Yang masuk adalah Rasulullah, pasti nanti diputuskan suku yang terbaik untuk meletakkan Hajar Aswad. Apakah nanti Rasulullah menunjuk suku beliau Bani Hashim? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Mereka kan bilang, ya, wahai Muhammad, kami sepakat bahwa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram, dia yang menentukan suku mana yang meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata engkau yang masuk, maka silahkan kau putuskan wahai Muhammad, suku mana yang meletakkan Hajar Aswad. Yang dilakukan oleh Rasulullah, fawada'al hajar fi rida, maka Rasul itu meletakkan Hajar Aswad di sebuah selendang. Jadi beliau punya selendang, selendangnya digelar, beliau taruh itu Hajar Aswad. Wa talaba min kulli ra'isin ad yumsika bi tarafin min rida. Beliau minta kepada kepala suku masing-masing. Jadi ada berapa suku di Bani Quraisy itu, beliau minta kepala sukunya masing-masing untuk memegang kain selendang beliau. Kemudian beliau perintahkan mereka untuk mengangkat kain itu. Setelah sampai di pojokan Hajar Aswad itu, akhirnya beliau yang meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Akhirnya apa? Ya, bangsa Quraisy itu udah nggak berselisih lagi, udah nggak debat lagi. Kenapa? Karena setiap suku sudah ikut serta dalam meletakkan Hajar Aswad. Yang meletakkan di tempatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazalal khilafu bihukmih, maka perbedaan itu hilang. Wa ta'jabat Quraisy min quwwati fikrih, dan bangsa Quraisy itu kagum dengan kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu sifat Rasulullah SAW. Beliau nggak egois, kalau beliau mau ya sebenarnya tinggal yaudahlah biar Bani Hashim aja yang meletakkan, tapi nggak seperti itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tuh menjaga perasaan semua suku. Dan bahkan kunci Ka'bah itu kan sampai sekarang ini, kunci Ka'bah itu dipegang oleh satu suku, namanya suku Bani Syaibah. Suku Bani Syaibah. Makanya kata Rasulullah, yang berhak memegang kunci Ka'bah itu adalah Bani Syaibah. Siapapun yang mengambil kunci dari Bani Syaibah, maka dia adalah orang yang zalim, kata Rasulullah SAW. Sampai sekarang pemerintah Saudi tetap mempercayakan kunci Ka'bah ini kepada Bani Syaibah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.